para hadirin jamaah pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama-sama kita lantunkan pujian sanjungan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang selalu lipat rahmat dan maghfirahnya untuk kita, bagi kita yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabiul Ummah, Nabiul Rahmah, Nabiul Muhdah, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang memberikan petunjuk mana jalan yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mengajak kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mengajak kita menjalin ketentraman, cinta dan menyayangi sesama manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menyatakan dalam hadis sahih, Ar-Rahimuna yarhamunar Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kama qala Rasulullah. Beliau menyatakan orang-orang yang mempunyai jiwa kasih sayang yarhamunar Rahman, maka mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Rahman, yaitu Allah. Ar-Rahman salah satu namanya Allah. Allah zat yang maha mempunyai kasih sayang. Orang di antara mereka besar kecil tua muda laki perempuan yang mereka menjalin sayang menyayang karena Allah, bukan karena pribadi, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, yarhamunar Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadilah kasih sayang di muka bumi ini, jadilah kasih sayang di muka bumi ini. Mau tidak mau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan para malaikat, orang-orang makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kita, orang-orang manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berada di muka bumi selalu menjadi sahabat sayang menyayang di antara mereka. Para hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ungkapan sayang beliau khususnya kepada umatnya bukan hanya di dunia, tapi bahkan di hari kiamat nanti. Sayang beliau kepada umatnya, sayang beliau khususnya kepada umatnya yang taat kepada Allah, yang rajin salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat hadis at-tawil, hadis yang begitu panjang, dinyatakan ketika yaumul qiyamah, pada hari kiamat, semua umat dari umat Nabi Allah Adam sampai umat Nabi besar Muhammad, mereka pada saat itu kebingungan, mereka mendapatkan kesusahan pada saat waktu tersebut, dan bahkan di beberapa kelompok segelomboran umat-umat mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan mengatakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, engkau seorang Nabi yang mulia, maka Nabi, tolonglah kami memohon kepada Allah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tidak memberikan atau tidak menghukum kami pada saat ini. Pada saat itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar ini, sebelum dihisab, sebelum ditimbang, sebelum melewati shiratal mustaqim, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, padang mahsyar itu semua umat dikumpulkan di sana. Bahkan ada yang mereka yang mendapatkan begitu berat cobaan atau adab dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan panas yang mereka rasakan itu seakan-akan matahari sejengkal di atas kepala mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian air atau keringat mereka, bahkan di antara mereka yang tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW di kanan kiri depan belakang
tersebar bau yang begitu busuk. Ternyata orang tersebut adalah perempuan atau lelaki yang suka berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala merubah wajah-wajah mereka ketika di padang mahsyar. Ada wajah mereka seperti khinzir, babi. Ada yang mereka seperti kalab anjing, dan ada wajah mereka seperti kirit, seperti monyet, dan juga bahkan ada wajah mereka seperti khimar, seperti keledai. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dengan murka Allah Subhanahu wa taala di antara mereka mengatakan bahwasanya Allah belum pernah murka sebelum dan sesudahnya kecuali pada saat itu. Mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Adam, maka Nabi Allah Adam mengatakan, nafsi nafsi idhab min ghairi. Aku hanya bisa mengurus pribadiku sendiri, pergilah selain dariku. Coba engkau mendatangi kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Nuh, sama apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Nuh. Nabi Allah pun tidak mampu untuk memohon kepada Allah untuk mengangkat akan perkara tersebut. Pindah lagi ke Nabi yang selanjutnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pun mengatakan seperti itu. Pindah lagi kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pun tidak mampu dan mengatakan, nafsi nafsi idhab min ghairi. Aku hanya bisa mengurus pribadiku sendiri, pergilah selain dariku. Ya Allah, kemana lagi nih kebingungan di umat nih. Kemudian mereka berdatang kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa pun sama, tidak mampu untuk memohon kepada Allah. Kenapa? Pada saat itu tidak ada yang mampu berbicara kepada Allah. Satu pun membisu tidak berani untuk berbicara kepada Allah. Akhirnya Nabi Allah Isa mengatakan, spontanitas engkau datang kepada Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul. Dia adalah kekasihnya Allah. Apapun yang kalian inginkan akan dimudahkan oleh beliau Rasulullah SAW. Nabi Allah Isa sudah mempunyai prasangka baik kepada Rasulullah, dan pasti Rasulullah tidak akan pernah menolak keinginan apapun yang memintanya. Karena hanya di dunia, ketika beliau hidup, ketika bahkan di hari kiamat, Rasulullah diminta oleh umat-umat terdahulu dan juga khususnya umat Rasulullah SAW di saat yang sangat genting, Rasulullah tidak menolaknya, tidak mengatakan nafsi nafsi idhab min ghairi. Aku hanya mengurus pribadiku sendiri, pergilah sendirian. Tidak. Rasulullah menyatakan, ana laha, aku yang akan membantu kalian. Aku yang akan memberikan syafaat untuk kalian. Aku akan memohon kepada Allah, semoga Allah mengangkat akan murkanya pada saat ini, pada waktu ini. Kemudian baginda kekasih kita Kanjeng Rasulullah, jantung hati kita Rasulullah, pujaan hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghadap kepada Sang Khaliq Allah, menghadap kepada Sang Rahman Allah, menghadap kepada Sang Kudus Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Allah matung di dalam riwayat Rasulullah menghadap kepada Allah, dalam riwayat Rasulullah menundukkan kepalanya di hadapan Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat umatnya, melihat hambanya, kekasihnya, jantung hatinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushfa'. Wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau akan minta, berilah syafaat siapa saja yang akan kau berikan syafaat ya Rasulullah. Permohonan Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Terserah Rasulullah, apapun yang diinginkan Rasulullah akan dikabulkan Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati Allah, ummati umatnya dulu. Siapakah mereka umatnya Rasulullah? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka yang berada di saf belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna ma'hum, Allahumma ja'alna min ummati sayyidil mursalin, Allahumma ja'alna min ummati sayyidil mursalin, Allahumma ja'alna min ummati sayyidil mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, habbi haki nabika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasul mengatakan, umatku dulu ya Rabb,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku tidak rida di antara salah satu dari umatku kekal di dalam jurang api neraka, ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, carilah apakah masih ada umatmu di dalam jurang api neraka. Apabila ada, ya Muhammad, keluarkanlah. Yang penting kau ridha, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kau ridha, kata Allah. Yang penting kau suka, ya wahai ya Rasulullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu demi satu ke mereka keluar, dan akhir yang keluar dari umatnya Rasulullah yang bernama Juwainah, seseorang yang nanti bernama Juwainah, mereka yang terakhir keluar dari jurang api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika diangkat oleh Rasulullah dalam keadaan hitam legam. Kemudian ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, Juwainah, kata Rasulullah, berubah wajahnya lebih putih daripada susu dan lebih indah seperti indahnya Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan untuk kita, apakah kita termasuk betul-betul golongan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arti mana ummah adalah kelompok Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita termasuk di dalam kelompoknya Rasulullah? Orang-orang yang termasuk di dalam kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya dimanapun mereka berada mengagungkan Allah. Di rumahkah mereka, di pasarkah mereka, di kantorkah mereka, sendirikah mereka, dalam bertemu dengan manusiakah mereka, tetap dalam dirinya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjalin silaturahmi di antara mereka. Itulah salah satu di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam syurganya Allah bersama Rasulullah, bersama ahli baitnya Rasulullah, bersama para keturunannya Rasulullah, bersama para habaib, bersama para kiai, bersama kepada orang-orang salihin dan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa ma wa la hawaina mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نسألك يا الله بحق نبيك المصطفى وبحق نبيك أحمد وبحق نبيك خير المرسلين اقضي حاجاتنا واكشف لنا قلوبنا واستر لنا عيوبنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وارفع عنا وعلى جميع المسلمين البلاء والغلاء والقهد والحرمة والجور والزلازل والسجود والفتن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عن شر الطاغين والباغين والظالمين والحاسدين والكافرين والمشركين والمبتدع بما شئت كيف شئت عاجلا آجلا برحمتك يا الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.